Baik, kami dari kelas B, Praktikum Keamanan Cyber, akan melakukan live demo untuk modul 2 mengenai Windows. Perkenalkan, saya Nadita Puji Cahyani Wijoherma dengan NIM 2102 1106 0030. Kenalkan, nama saya Dina Wowor dengan NIM 21021110600022. Baik, kita langsung masuk ke lab yang pertama. Baik, kemudian kita di sini masuk ke class activity-nya terlebih dahulu, yaitu kita akan mengidentifikasi proses yang sedang berjalan. Nah, di sini sinarionya yaitu kita akan mengeksplor proses aplikasi-aplikasi yang tengah berjalan di PC. Jadi untuk required resource di sini menggunakan satu Windows PC dengan akses internet. Jadi kita di sini disuruh untuk mendownload Windows External Suite. Nah, di sini sudah saya download. Kemudian saya akan ekstrak file tersebut. Ekstrak file. Ya, di sini sudah saya ekstrak. Kemudian kita masuk ke step 2. Di sini kita disuruh membuka folder yang sudah diekstrak tadi. Kemudian kita disuruh untuk membuka tcpview.x. tcpview yang ini. Di sini kita agree. Nah, bisa dilihat di sini sudah menampilkan isi dari tcpview. Nah, di sini menampilkan aplikasi-aplikasi yang tengah berjalan. Ya, di sini bisa dilihat menampilkan aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan atau yang baru saja berjalan di Windows PC. Kemudian kita lanjut ke bagian yang B. Di sini kita disuruh untuk double klik ke iss.x. Yang ini ya, kita klik. Kemudian ada pertanyaan, apa itu SSX? Jadi SSX ini adalah sistem Windows atau file sistem Windows yang bertanggung jawab untuk keamanan dari operating system atau sistem operasi. Nah, kemudian ada pertanyaan juga, di mana lokasi dari folder ISS ini. Jadi folder ISS ini berlokasikan di PC Windows System 32. Kemudian di sini ada file ISSX-nya. Nah, di Windows 10 atau Windows 8, Windows 7, Windows Vista, dan Windows XP itu juga sama. Jadi path-nya itu di sistem 32. Kemudian untuk pada Windows dengan versi 2000 itu lokasinya terdapat di C, di WINNT, kemudian di sistem 32.
Oke, kemudian kita close. Kemudian kita disuruh untuk melihat properti dari proses yang sedang berjalan lainnya. Contoh, kita ingin melihat properti dari Chrome. Nah, bisa dilihat di sini untuk path-nya sendiri, yaitu terdapat di program files, di Google, kemudian di Chrome, kemudian di aplikasi. Seperti itu. Sini ada note, jadi tidak semua proses terdapat informasi propertiesnya. Kemudian kita untuk step 4, kita akan mengeksplor user started process. Jadi kita akan membuka kita akan membuka web browsernya. Ini kita menggunakan Microsoft Edge. Ini. Kemudian kita akan melakukan observasi TCP view window. Jadi kita akan membuka TCP view-nya tadi. Kemudian kita masuk ke bagian Microsoft Edge. Bisa dilihat di sini. Ini. Nah, bisa dilihat sini. Yang hijau ini adalah aplikasi yang sedang berjalan saat ini. Nah, di sini kita disuruh untuk menutup web browsernya. Jadi di sini saya akan menutup Microsoft Edge-nya. Nah, bisa dilihat di sini untuk Microsoft Edge-nya sendiri sudah tidak terdapat di dalam TCP view. Jadi untuk jawaban pada bagian B adalah ketika kita menutup window dari web browser atau dari Microsoft Edge tadi, jadi dalam TCP view-nya hilang juga untuk aplikasi Microsoft Edge tersebut. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu buka kembali web browsernya, kemudian buka kembali web browser, kemudian kita akan melakukan pencarian lagi pada list pada TCP view-nya. Oke, misal kita buka lagi Microsoft Edge-nya. Kemudian kita buka TCP view-nya. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, bisa dilihat di sini Microsoft Edge-nya sudah muncul kembali. Nih. Oke. Kita lanjut ke part selanjutnya. Di sini untuk lab selanjutnya kita akan mengeksplor proses, thread, handle, dan Windows registry. Jadi di sini objektifnya itu terdapat menjadi 3 part, dibagi menjadi 3 part. Ada exploring process, exploring threads and handles, exploring Windows registry. Kemudian required processors itu sama, satu Windows PC dengan internet access. Sini kita akan mengeksplor proses aksesnya, exploring prosesnya. Nah, ini kan sudah saya download tadi. Ini saya close dulu. Kemudian kita disuruh mencari ProsexP. Ini, yang ini.
Ini agree. Nah, jadi the process explore display ini adalah sebuah list yang aktif saat ini atau yang sedang aktif, baru saja aktif. Jadi proses yang baru saja aktif seperti itu. Yang bisa dilihat di sini. Oke, kemudian di sini untuk bagian D, kita disuruh untuk drag define Windows process icon yang ini ke browser window. Jadi di sini kita coba untuk melakukannya di Microsoft Edge. Jadi di sini kemudian kita drag di sini. Nah, bisa dilihat di sini. Kita bisa langsung mendapatkan prosesnya. Jadi proses dari Microsoft Edge-nya kita bisa langsung mencari di sini. Contoh Chrome. Kemudian kita drag ke Windows Chrome. Nah, di sini langsung mengarah ke Windows Chrome-nya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bagian E. Nah, di Microsoft Edge proses ini juga bisa langsung di terminated atau dimatikan dari proses Explorer ini. Jadi langsung klik kanan, kemudian kill proses. Kita coba, sini kita cari dulu Microsoft Edge-nya. Nah, kemudian kita klik kanan, kemudian kill proses. Nah, bisa dilihat di sini untuk Microsoft Edge-nya langsung tertutup atau langsung close. Di sini apa yang terjadi pada web browser ketika saya melakukan kill proses tadi. Jadi langsung bisa dilihat tadi langsung Microsoft Edge-nya langsung tertutup. Seperti itu. Kemudian step 3 kita akan melakukan start another process. Jadi kita akan melakukan start lainnya. Jadi dan kita ke start, kemudian ke command prompt. Ini kita close dulu. Close, kemudian kita sebentar, ini harusnya jangan ditutup dulu. Oke, kita drag ke sini. Nah, bisa dilihat di sini. Langsung mengarah ke window command prompt-nya. Nah, ini ada penjelasan. Jadi, parents prosesnya yaitu Explorer X, kemudian CMDX ini punya child process yaitu phone host X yang ini. Oke, kita akan coba melakukan ping pada command prompt dan kita akan melihat apa yang terjadi pada CMD access process yang ini. Ini coba ping dan kita lihat apa yang terjadi pada. Ini kita coba ping lagi untuk memperjelas. Nah, bisa dilihat tadi CPU akan meningkat. Jadi
memori yang digunakan juga akan meningkat. Kemudian network activity-nya juga meningkat. Nih kita coba lagi ping. Nah, ini bisa dilihat CPU-nya meningkat, memori usage-nya juga meningkat, jaringannya juga meningkat seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut. Oke, kita akan mencari child process dari host X. Ini kita klik kanan di host X, kemudian select check virus total. Ini kita klik yes. Kemudian kita oke. Kemudian kita akan klik kanan pada CMD access process. Kemudian kita kill process. Nah, bisa dilihat di sini ketika kita klik kill process, maka command from Windows-nya akan tertutup. Jadi semua yang terkait dengan CMD prom tadi akan tertutup. Kemudian kita akan mengeksplor threads dan handles. Kita buka lagi command prompt. Kemudian di Process Explorer window, klik kanan untuk X-nya. Kemudian kita klik Properties. Ini dia. Kemudian kita klik yang nah, ini bisa dilihat beberapa threads dari conhost.x. Oke, di sini ada pertanyaan. Jadi apa informasi yang tersedia di dalam properties tersebut? Jadi di dalam properties tersebut itu terdapat TCP /IP, ada security, ada environment, ada strings, ada image, performance graph, dan GPU graph, dan juga ada threads. Kemudian di step 2, kita akan mengeksplor handles. Jadi in Process Explorer, klik View. Oke, pada conhost kita klik View. View. Terus Show Lower Pane. Nah, seperti ini. Kemudian Handles. Nah, di sini jadi ada pertanyaan, apa yang ditunjukkan oleh handles tersebut. Jadi di sini untuk handles tersebut yaitu menunjukkan conhost-nya. Jadi pointingnya itu ke conhost-nya. Seperti itu. Kemudian part 4, kita akan mengeksplor Windows Registry. Ini kita close dulu. Ini close. Ini juga close. Kemudian kita ke start, kemudian regedit. Kita ini registry editor. Yes. Oke. Jadi di register editor ini mempunyai 5 Hive.
Jadi ada Heiki classes root, ada Heiki current user, ada Heiki local machine, dan ada Heiki users. Kemudian yang terakhir ada Heiki current configuration. Ini seperti ini. Ini ada 5. Kemudian di langkah sebelumnya, jadi klik select process flow di Heiki current user. Oke, kemudian kita masuk ke software, kemudian ke sys internals, yang ini, kemudian ke proses explorer. Oh, di sini proses explorer, kemudian kita cari yang EULA accept. Yang ini. Oke. Nah, bisa dilihat di sini untuk data dari EULA accept ini adalah 0x000001 dalam kurung 1. Double klik, kemudian akan muncul value data yang di set itu adalah 1. Jadi value nilai 1 ini adalah berarti EULA accept ini diterima oleh user. Seperti itu. Kemudian di sini disuruh untuk mengganti angka 1 menjadi 0. Dan kita oke. Jadi nilai apa yang digunakan registry key ini? Jadi yang digunakan dalam registry key ini adalah nilai 1. Kemudian kita masuk ke step selanjutnya, yaitu kita open Process Explorer lagi. Jadi di sini ada pertanyaan, ketika saya membuka kembali Process Explorer ini, apa yang saya lihat? Jadi di sini yang saya lihat adalah graphical user dari interface yang menampilkan list semua aplikasi atau proses yang sedang berjalan di komputer saya, beserta dengan informasi dari masing-masing proses tersebut yang terdiri dari nama proses, CPU, private bits, dan working set. Kemudian ada juga memory use, dan juga ada CPU dan lain-lain seperti itu. Oke, kita masuk ke create user account. Jadi di sini terdapat 3 bagian, yaitu creating a new local user account, ada reviewing user account properties, dan ada modifying local user accounts. Jadi di sini kita close dulu. Oke. Nah, sini part 5 yaitu akan membuat new local account. Jadi kita open the user account tool. Jadi kita ke control panel. Kita ke control panel. Kita select user account.
yang ini, kemudian kita masuk ke manage on another account. Jadi user account, kemudian kita masuk ke manage another account. Oke, kita masuk di sini. Kemudian kita akan membuat new user pada PC ini. Jadi kita masuk ke add a new user in PC settings. Oke, kemudian kita akan klik add someone else to this PC. Yang ini. Oke. Kemudian kita akan klik I don't have this person sign in information. Kemudian kita akan membuat akun baru. Klik add a user window without a Microsoft account. Nah, jadi di sini kita disuruh membuat akun baru dengan username user1. Kemudian kita menggunakan password user1. Nah, kita next. Oke, ini kita mengisi untuk berjaga-jaga kalau nantinya kita lupa passwordnya. Oke, kita next. Nah, ini sudah terdapat akun baru dengan nama user1. Jadi di sini ada pertanyaan, jadi tipe apa tipe akun apa yang baru saja saya buat. Jadi di sini akun yang baru saja saya buat itu adalah bertipe administrator account. Kemudian yang di hak kita akan login ke akun yang baru saja kita buat. Ini harusnya berhasil. Sebentar, ini saya coba untuk pindah ke user1. Oke, kemudian kita navigate ke si user folder. Oke. Kemudian kita masuk ke kemudian ke users. Jadi di sini kita coba untuk melihat properties dari akun ini ke Lenovo, terus security. Nah, bisa dilihat di sini grup atau user yang mempunyai full control untuk folder ini adalah ada sistem, ada Lenovo, dan ada administrator. Kemudian kita coba ke user. Nah, untuk user sendiri di sini saya tidak mempunyai hak akses atau izin untuk melihat siapa yang memiliki full control atau hak penuh untuk folder ini, seperti itu. Kemudian, nah begitu juga sebaliknya ketika saya login ke
akun user 1, maka saya tidak memiliki akses untuk melihat security dari folder Lenovo. Kemudian untuk user 1, kita bisa melihat propertiesnya, yaitu untuk hak aksesnya yaitu terdapat pada administratornya. Oke, kemudian kita masuk ke reviewing user account properties. Jadi di sini kita klik start, kemudian control panel. Ini kita ke administrative tools. Oke, kita ini masuk ke administrative tool, kemudian kita masuk ke computer management. Nah, di sini karena tidak ada untuk menu local user and groups, jadi saya akan lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu di part 7 ya, untuk modifying local user accounts. Jadi pertama-tama kita masuk ke control panel, kemudian ke user account, kemudian klik manage another account. Sebentar, ini manage another account. Oke, kemudian klik the user 1. Oke, kemudian klik change the account type. Yang ini. Oke. Kemudian kita select administrator buttonnya. Kemudian klik change account type. Oke. Jadi lihat di sini user satunya sudah menjadi administrator. Oke, kita lanjut ke step yang kedua, yaitu kita akan menghapus akun dari user satu ini. Karena di PC saya tidak, atau laptop saya tidak mempunyai menu local user and groups, jadi di sini saya bisa hapus user satunya dengan klik delete the account. User satu. Oke, kemudian di sini ada pertanyaan, apakah ada cara lain untuk menghapus user account tersebut? Jadi untuk menghapus user account tersebut, selain dari menu local user and groups, kita juga dapat menghapus akun tersebut melalui control panel using, dan juga bisa menggunakan yang ini computer management, dan juga bisa menggunakan PowerShell seperti itu. Oke, kemudian di sini ada reflection, jadi ada pertanyaan, kenapa kata sandi yang kuat itu sangat penting untuk menjaga akun-akun yang telah kita buat. Jadi kata sandi yang kuat ini adalah salah satu komponen penting dari keamanan cyber yang dapat membantu melindungi semua akun yang telah kita buat dari dan informasi sensitif dari setiap akses dan eksploitasi yang tidak sah, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, kenapa saya membuat pengguna dengan hak istimewa standar atau standard privilege? Karena membuat pengguna dengan standard privilege ini adalah salah satu praktik terbaik untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas komputer. Hal ini dapat membantu melindungi terhadap ancaman atau serangan yang disengaja maupun tidak disengaja, dan merupakan komponen penting strategi keamanan yang komprehensif. Oke, selanjutnya kita masuk ke
lab selanjutnya yaitu using Windows PowerShell. Jadi di sini ada background atau scenario, yaitu PowerShell itu adalah salah satu tools yang powerful, di mana ini adalah command console dan juga scripting language. Dan di lab ini kita akan menggunakan konsol untuk mengeksekusi beberapa perintah yang tersedia di dalam command prompt dan juga pada PowerShell. Oke, di sini required resource yang kita perlukan yaitu adalah Windows PC dengan PowerShell yang telah terinstall dan juga akses internet. Nah, step 3 ini pertama yang harus kita lakukan adalah klik start, kemudian kita cari PowerShell. Oke, ini kita seperti ini. Oke, kemudian kita cari juga command prompt. Ini untuk mempermudah. Jadi di sini untuk step 4 kita disuruh untuk mengetik dir pada masing-masing prompt. Jadi di sini untuk command prompt ini bisa dilihat outputnya, kemudian kita klik dir pada PowerShell. Oke, jadi di sini ada pertanyaan, apa output yang ditampilkan dalam perintah dir. Ini bisa kita lihat. Jadi dari command prompt dan juga PowerShell ini menampilkan file-file dan juga beserta dengan directory-nya atau path-nya. Untuk command prompt juga terdapat tanggal dan jamnya sama seperti di PowerShell. Kemudian untuk namanya juga sama seperti di PowerShell. Ini length-nya juga sama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Kita akan mencoba perintah yang kita gunakan untuk command prompt seperti ping, cd, dan juga ipconfig. Oke, kita coba. Oke, kita coba ping. Ini juga ping. Nah, jadi output yang ditampilkan dari kedua command prompt, dari kedua prompt tersebut itu sama, yaitu menampilkan perintah-perintah yang bisa dilakukan untuk mencari informasi. Dan untuk CD ini untuk mengganti directory, jadi saya akan langsung ke ipconfig. Kita coba IP configuration. Ini juga IP configuration. Jadi bisa dilihat di sini untuk output yang ditampilkan juga sama, yaitu memuat IPv4 address, ada subnet mask di PowerShell dan command prompt juga sama. Jadi output yang ditampilkan yaitu sama. Oke, kemudian step 5 kita akan mengeksplor cmd-labs. Oke, di sini kita disuruh untuk mengetikkan get alias dir di dalam PowerShell prompt. Jadi di sini. Oke, ini kita coba ketik.
get alias dir. Nah, ini menampilkan alias dirnya dari jadi di sini outputnya yaitu menampilkan list dari subdirectories dari files yang ada pada directory. Di kemudian nah, di sini ada pertanyaan. Jadi apa perintah PowerShell untuk dir? Jadi di sini bisa dilihat yaitu get child item. Oke. Kemudian di sini kita akan menutup command from window ketika sudah selesai. Ini kita tutup. Oke, ini kita lanjut ke step 6. Kita akan explore the netstat command using PowerShell. Oke. Jadi di sini saya akan klik netstat. Saya akan mengetikkan netstat minha. Nah, di sini kita bisa melihat opsi apa saja atau perintah apa saja yang bisa kita gunakan untuk perintah netstat. Oke. Kemudian untuk di bagian B kita akan menampilkan routing table yang sedang aktif, yaitu dengan menggunakan perintah min-r sesuai dengan pada perintah-perintah yang kita gunakan dengan menggunakan netstat minha. Oke, jadi kita klik netstat min-r. Nah, bisa dilihat di sini interface listnya, kemudian ada IPv4 route table, yaitu ada aktif router-router yang aktif. Di sini ada beberapa yang aktif, kemudian ada juga IP versi 6 route table. Di sini juga terdapat router-router yang sedang aktif. Kemudian kita lanjut ke bagian C. Oke, di sini ada pertanyaan. Jadi apa IPv4 gateway-nya? Di sini bisa dilihat terdapat beberapa IPv4. Jadi IPv4 gateway-nya yaitu 192.168.41.61. Oke, kita kemudian lanjut ke step selanjutnya, yaitu open dan jalankan second PowerShell with dengan menggunakan privilege administrator. Kemudian kita klik start. Kita klik start. Kemudian Windows PowerShell dan kita run sebagai admin. Nah, kemudian di sini kita disuruh untuk mengetikkan netstat min apnu. Nah, jadi di sini akan menampilkan proses yang tengah aktif dengan TCP connection. Oke, kemudian yang di bagian E kita akan membuka task manager. Nah, di sini oke. Kemudian kita cari ke details. Kemudian di PID. Ini
Kemudian kita akan memilih salah satu PID. Oke, di sini kita coba pilih yang 752. Kita coba pilih yang ini. Yang ini. Nah, ini kita coba pilih yang ini. Kemudian klik kanan. Kemudian klik kanan di filenya. Kemudian kita properties. Kita pilih properties. Kemudian informasi apa yang bisa kita dapatkan dari detail text dan dari properties box yang telah kita pilih tadi. Jadi informasi yang kita dapatkan dari detail properties itu ada general, ada digital signature, ada security, details, dan previous versions. Nah, di dalam general ini terdapat description, location, ada size juga dari file tersebut, ada kapan file tersebut dibuat, dan juga kapan file tersebut di edit, ada juga signature, digital signature, ada security juga. Kemudian apa yang kita dapatkan dari detail tabs yang ada pada task manager, yaitu ada proses name atau nama dari proses yang sedang berjalan, ada juga proses ID atau PID, ada status. Untuk status sendiri di sini terdapat running, dan juga ada yang suspend, ada juga yang stop, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada username, kemudian ada CPU, ada memori, dan juga ada UAC virtualization. Oke, kemudian kita lanjut ke step 7. Oke, di sini kita akan mengosongkan recycle bin. Ini bisa dilihat di sini untuk recycle bin saya terdapat beberapa file yang sudah saya hapus. Ini saya akan coba menghapusnya secara permanen dengan menggunakan PowerShell. Ini kita menggunakan syntax clear, recycle bin. Ini, kemudian kita klik Y. Bisa dilihat di sini file yang terdapat di recycle bin sudah terhapus secara permanen. Oke. Kita lanjut ke step selanjutnya. Oke, di sini ada reflection. Jadi PowerShell ini dikembangkan untuk otomatisasi tugas dan manajemen konfigurasi. Dengan menggunakan internet, penelitian perintah yang dapat saya gunakan untuk menyederhanakan tugas adalah sebagai analisis keamanan. Jadi saya akan mencatat apa saja yang sudah saya temukan. Jadi ada beberapa perintah PowerShell yang berguna untuk mengotomatisasi tugas dan meningkatkan efisiensi. Jadi beberapa contohnya yaitu ada yang pertama itu ada get event log. Jadi get event log ini itu adalah perintah
untuk mengambil kejadian dari log, dari aktivitas dari komputer lokal atau yang jarak jauh. Kemudian ada juga get process. Kemudian ada juga yang kedua itu ada get process. Jadi get process ini itu perintah untuk mengambil informasi tentang proses yang berjalan di lokal atau yang di uh, remote computer. Kemudian ada juga yang ketiga itu, yang ketiga adalah get net adapter. Jadi get net adapter ini adalah sebuah perintah yang mengambil informasi tentang adapter jaringan yang diinstal pada lokal atau pada remote computer. Kemudian yang keempat ada test net connection. Jadi testnet connection ini itu adalah perintah untuk menguji konektivitas ke sumber daya jaringan jarak jauh dengan melakukan tes ping atau tracer route atau port scan. Kemudian ada get ACL. Di get ACL ini adalah perintah untuk mengambil daftar kontrol atau akses, yaitu atau ACL untuk sebuah file atau folder. Oke, kita lanjut kemudian lanjut untuk lab selanjutnya, yaitu Windows Task Manager. Di sini terdapat 3 bagian, yaitu Working in the Process tab, Working in the Service tab, dan yang terakhir yaitu Working in the Performance tab. Jadi Task Manager ini adalah sebuah sistem monitor program yang memuat sebuah informasi tentang proses dan program yang sedang berjalan di komputer. Nah, Task Manager ini mengizinkan pengguna untuk memodifikasi proses dari program yang sedang berjalan. Jadi required resource yang digunakan adalah PC yang menggunakan sistem operasi Windows yang sudah terakses dengan internet. Kemudian untuk part 8 adalah working in the process tab. Jadi di sini kita disuruh untuk membuka command prompt dan juga web browser. Command prompt dan Microsoft Edge sebagai browser. Kemudian kita membuka Task Manager. Kemudian kita klik more details untuk melihat semua proses yang terdapat di dalam proses tab. Dan bisa dilihat di sini terdapat beberapa aplikasi yang sedang berjalan. Kemudian di bagian B, kita akan membuka Windows Command Process dan melihat apa yang terdapat di dalam Windows Process. Bisa dilihat di sini untuk bagian Windows Process itu terdapat command prompt yang sudah kita buka tadi. Kemudian di sini dijelaskan ada 3 kategori yang terdapat di dalam proses tab. Ada Windows Process, kemudian ada
background process, dan juga ada apps. Kemudian di sini terdapat sebuah note, jadi beberapa proses background process atau proses latar belakang atau proses Windows mungkin terkait dengan foreground dari proses. Misalnya jika kita membuka jendela command prompt, maka di sini akan menampilkan CPU-nya, memorinya, dan lain sebagainya. Kemudian di sini untuk bagian F, kita akan klik kanan untuk konsol Windows Host. Kemudian select Properties. Kemudian di sini ada pertanyaan di mana letak dari file tersebut dan juga apa nama dari file tersebut. Jadi untuk lokasi file tersebut adalah di directory C, di dalam folder Windows, dan di dalam folder System32 dengan file name conhost.x. Jadi ini untuk file name-nya yaitu conhost.x, dan untuk location-nya ada di C Windows System 32. Kemudian kita disuruh untuk menutup command prompt window dan melihat apa yang terjadi ketika command prompt-nya ditutup, apa yang terjadi pada text manager-nya. Ini coba kita tutup. Nah, bisa dilihat di sini untuk konsol Windows Host-nya sudah hilang satu karena sudah kita tutup command prompt-nya tadi. Oke, kemudian kita disuruh untuk klik memori. Oke, di sini apa efek yang didapatkan dalam mengklik 2 kali memori pada Task Manager? Jadi dengan kita mengklik Task Manager, jadi dengan kita mengklik memori satu kali, maka list yang akan ditampilkan itu berdasarkan dari penggunaan memori terbesar ke terkecil, dan kemudian ketika kita klik lagi satu kali, maka akan menampilkan list memori yang terpakai dari terkecil sampai ke terbesar. Kemudian kita klik kanan pada memori, kemudian percent. Ini kemudian kita klik yang research value, kemudian memori, kemudian ke persen. Jadi dengan menggunakan perintah tadi, kita mengubah nilai memori yang tadinya bersifat desimal menjadi persen. Jadi kemudian ada pertanyaan bagaimana bisa ini menjadi berguna. Jadi menampilkan proses dengan cara ini dapat membantu administrator dalam menentukan layanan apa yang menyebabkan masalah memori dengan menunjukkan berapa banyak memori yang tersedia yang digunakan oleh setiap layanan. Kemudian kita balik ke Task Manager dan kita klik the name heading. Yang ini kita klik. Nah, ini sudah saya klik. Jadi double klik the Microsoft Edge, what happened? Jadi dengan kita mengklik 2 kali pada Microsoft Edge, maka akan menampilkan list dari Microsoft Edge atau list dari tab-tab yang terdapat pada Microsoft Edge.
Kemudian kita klik klik kanan Microsoft Edge, kemudian kita End Task. Dan bisa dilihat di sini dengan mengklik End Task, maka tab Microsoft Edge akan tertutup secara otomatis. Kemudian part ke-9 yaitu working in the service table. Ini kita klik the service tab, kemudian kita scroll service tab-nya untuk menampilkan list-list yang terdapat pada service tab. Kemudian di sini ada pertanyaan, status apa yang terdapat di dalam list service tab. Di sini untuk statusnya sendiri terdapat status stop dan juga running. Ini ada stop dan running. Kemudian untuk 10 yaitu working in the performance tab. Kita buka di performance tab. Kemudian di sini ada pertanyaan, how many threads are running? Jadi ada berapa threads yang sedang berjalan. Kita ke CPU. Jadi bisa dilihat di sini threads yang sedang berjalan adalah sekitar 3.400 threads. Kemudian ada pertanyaan berapa banyak proses yang sedang berjalan. Untuk saat ini di PC di laptop saya proses yang sedang berjalan adalah sekitar 270 proses. Kemudian step 2, klik yang memori. Kemudian di sini ada pertanyaan berapa total physical memory pada laptop saya. Untuk physical memory di sini terdapat 8 GB atau 8.000 megabyte. Kemudian ada berapa physical memory yang tersedia di dalam laptop ini, yaitu ada sekitar 1,3 GB atau sekitar 1.300 megabyte. Kemudian berapa banyak memori yang telah saya gunakan. Bisa dilihat di sini untuk memori yang telah saya gunakan adalah sekitar 4,6 GB atau sekitar 4.600 megabyte. Kemudian klik the Ethernet chart atau di sini di bagian WiFi. Kemudian ada pertanyaan berapa kecepatan dari internet speed-nya. Untuk kecepatannya sendiri yang dikirim itu sekitar 20 kbps sampai 100 kbps. Kemudian yang diterima itu sekitar 30 kbps sampai 500 kbps. Dan kemudian apa IPv4 address dari laptop ini, yaitu 192.168.41.61. Nah, untuk step 4 kita akan membuka Open Resource Monitor.
Nah, ini bisa dilihat di sini untuk di research monitor terdapat overview untuk CPU-nya, ada disk, ada network, dan juga ada memori. Kemudian di sini ada reflection, jadi mengapa penting bagi administrator untuk mengerti atau memahami cara bekerja dalam task manager. Task manager ini adalah alat penting bagi administrator untuk memantau dan mengolah proses dalam kinerja sebuah sistem. Nah, dengan memahami cara bekerja dalam task manager, administrator dapat memecahkan masalah secara efektif, kemudian mengalokasikan sumber daya sistem, kemudian mendeteksi malware, kemudian untuk mengelola pengguna dan juga bisa untuk mengoptimalkan kinerja sistem. Kemudian untuk lab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk saat ini kita masuk ke lab yang selanjutnya yaitu Monitor and Manage System Research in Windows. Dengan introduction-nya di lab ini kita akan menggunakan administrative tool untuk memonitoring dan memanage dari Windows System Research. Kemudian dengan recommended equipment-nya Windows PC dengan akses internet. Oke, untuk part yang ke-11 ini kita akan starting and stopping the routing and remote access service. Nah, di sini untuk bagian A kita akan langsung saja masuk ke control panel. Oke. Kemudian kita klik Network and Sharing Center. Ini. Lanjut yang kedua, klik Change Adapter Setting in the left pane. Atau kita klik Change Adapter Setting yang berada di bagian kiri panel. Dan reduce the size of the network connection windows and leave it open. Jadi kita biarkan ini dalam size yang kecil, tapi kita biarkan dia terbuka, tetap terbuka. Oke, kita berpindah ke administrative tools yang ada pada control panel. Administratif untuk di laptop saya atau di device saya itu Windows Tools. Nah, jika sudah kita cari performance monitor icon. Ini ikonnya, kita klik dan oke, sudah terbuka. Nah, kalau sudah di sini, nah jika sudah terbuka, kita make sure kalau performance monitornya ada di sebelah kiri panel dan itu di highlight seperti ini. Oke, kemudian kita klik the freeze display icon atau pause button untuk memberhentikan recordingnya. Di sini kita pause. Kemudian kita klik dan di sini muncul menu bar dan kita pilih clear untuk menghapus grafnya. Oke, kemudian kita biarkan ini terbuka. Nah, selanjutnya kita berpindah ke administrative tool yang tadi dan kita pilih service. Nih. Oke. Kalau sudah terbuka, nah, expand the wide
of the service windows so you have a clear view of the content. Jadi kita buka dengan jelas agar kita dapat melihat isinya dan kita scroll ke bawah untuk mencari routing and remote access. Nanti kalau sudah dapat kita langsung double klik. Udah lewat ya. Nah, ini kita double klik. Lanjut. Nah, the routing and remote access property or local computer Windows open. Nah, sudah terbuka. In the startup type, drop down file, select manual, and then click apply. Jadi di sini ada drop down di bagian satu startup type. Kemudian kita tekan manual. Dan selanjutnya kita klik apply. Apply. Kita tunggu. Ya, sedang loading. Sudah ya. Setelah itu, nah, sekarang start buttonnya udah aktif. Tapi kita jangan dulu klik, tapi kita biarkan dulu ini terbuka. Dan kita berpindah ke performance monitor window, kemudian kita klik unfreeze display buttonnya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke sini dengan mengklik Routing and Remote Access Properties di window. Kemudian untuk memulai servisnya, kita klik Start. Sini. Oke, dia sedang diproses. Dan sudah selesai. Kemudian untuk step yang ke-12, the routing and remote access property, Windows now show the stop and pause button active. Leave the windows open. Kita biarkan dia terbuka. Terus kita pindah ke mana tadi? Kita lihat lagi. Oke. Navigate to network connection windows. Press the function key F5 to refresh the content. Jadi kita pindah ke sini network. Nah, ini sudah terrefresh dan di sini sudah muncul incoming content local area. Jadi di sini kita akan mengisi pertanyaannya ya. Kita perbesar dulu di sini. What change appear in the window after starting the routing and remote access service? Jadi di sini apa yang berubah? Jadi kita akan uh, ada adanya icon connection local area. Oke. Kemudian navigate to routing and remote access property Windows and click stop. Routing. Dan kita klik stop. Oke. Nah, sudah selesai, kita close. Dan sekarang kita berpindah ke network connection Windows. Oke, jadi di sini pertanyaannya, what change appear in the right pane after stopping the routing and remote access service? Jadi di sini sudah tidak ada ya untuk icon connection-nya menghilang. Nah,
Oke, kemudian kita masuk ke step yang ke-16, yaitu navigate to performance monitor window and click the freeze display icon to stop the recording. Stop. Oke, di sini which counter is being recorded the most in the graph? Hint, look, the graph color, and counter color. Jadi kita akan mengisi jawabannya di sini. Nah, kita kembali lagi, kita lihat di bagian color. Ya, merah dan percent processor time. Percent processor time. Oke. Oh, maaf. Nih. Nah, kemudian untuk step yang ke-17, klik the change graph type drop down menu, select report. Yang ini. Kita select report. Nah, kemudian kita kembali ke Word-nya. Display change to report view. Kita tampilkan saja seperti ini ya. Nah, di sini what values are displayed by the counter? Jadi di sini adalah 17,125. Kita masukkan. Di sini. 17,125. Oke. Kemudian step yang ke-19, klik the routing and remote access property local computer window. In the startup type, field, select disable and click OK. Oke, kita balik lagi di sini dan routing and remote access. Kemudian untuk startup type-nya ya, di sini dibilang. Oke, kita select disable. Disable. Dan oke ya, bukan apply. Kita klik oke. Oke. Setelah itu kita klik the service Windows. Nih ya. Kita kembali ke pertanyaannya. What is the status and startup type for routing and remote access? Oke, kita lihat di sini. Untuk statusnya dia kosong dan status type-nya dia disable. Jadi kita masukkan jawaban kita di sini. Statusnya kosong dan startup type-nya disable. Oke. Kemudian step yang ke-21, klik the performance monitor window. Klik the unfreeze display icon to start the recording. Kembali lagi. Oke. Kemudian close all open window you open during part 1 of this lab. Jadi kita close semua
window yang terbuka yang ada pada part 1 di lab ini. Oh, maaf, sudah agak ya. Oke, kita lanjut ke part yang ke-12 yaitu working in the computer management utility. Nah, the computer management is used to manage a local or remote computer. The tools in this utility are grouped into the three categories, yaitu di mana computer management ini menggunakan manage lokal atau remote computer dengan tools yang terdiri dari 3 kategori. Yang pertama ada system tools, storage, dan service and application. Untuk step yang pertama kita akan menuju ke administrative tool dan memilih komputer management. Kita langsung saja dari sini. Nah, oke. Jika sudah terbuka, kita bagi saja. Jika sudah terbuka di sini, expand the three category by clicking on the arrow next to system tools. Nah, jadi kita pertama akan memilih selanjutnya yaitu event viewer, kemudian Windows Logs, dan select system. Ini. Oke. Nah, kemudian the event property window opens for the first event. Click down arrow key to locate an event for routing and remote access. You should find for event that describe the order for starting and stopping the routing and remote access service. Jadi kita akan mencari 4 event yang akan digunakan untuk memulai dan juga memberhentikan routing dan remote access service. Oke, di sini ada event property. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ini untuk kernel. Nah, misalnya di sini ada event service control manager, kemudian ada sama lagi event 740 service control manager. Kemudian kita bisa, nah ini ada event remote access dan ini adalah deskripsinya. Close dulu. Nah, jadi kita akan mengisinya di bagian ini. Maaf. What are the description for each of the 4 event? Oh, ini. Jadi ada event 740. Yang pertama event empat puluh. Lalu dia ini deskripsinya kita copy. Oke, kemudian kita lihat lagi ada event 20169. Event 20169. Dengan deskripsinya yaitu enable to contact a DHCP server. Oke. Lanjut untuk event yang ketiga. Ada event 20063. Event 20063 dengan
Deskripsi Remote Access Connection Manager file. Oke. Ya. Dan event yang terakhir sama juga tapi deskripsinya berbeda, yaitu event, kita langsung copy saja ya. Event 20063. Oke. Event 20063 remote access connection. Oke. Di sini dia bedanya di protokol engine-nya. Di sini IKE V2, di sini REST-GRIM. Oke. Kemudian kita close all open windows. Kita close saja. Oke, pada part yang ke-13 ini, for the rest of this lab, you will configure advanced administrative tool filters and monitor how this affect the computer. Jadi kita akan mengkonfigurasi advanced administrative tool dan akan memonitoring komputernya. Di sini kita akan mengklik control panel, kemudian administrative tool dan performance monitor. Control panel, kemudian Windows Tools atau Administrative Tools, dan Performance Monitor. Performance Monitor. Nah, kemudian langkah selanjutnya, expand data collector set. Oke, data collector. Kemudian user define. Kita klik kanan, new data collector set. Dan di sini the create new data collector set Windows open in the name file type memory logs. Jadi di name filenya kita ubah menjadi memory logs. Kemudian select to create manually advance. Di sini create manually advance. Kemudian kita klik next. Nah, di step 3, the what type of data do you want to include? Screen open. Check the performance counter box dan klik checks. Oke, di sini kita cek boxnya performance counter dan kita tekan next. Untuk step yang keempat, the which performance counters would you like to log? Screen open. Klik add. Oke, di sebelah kanan sini kita klik add. Nah, from the list of available counters, locate and expand memory, select available bytes and klik add. Oke, jadi di sini kita ke memori. Ya. Memori. Kemudian available bytes. Oke, kemudian kita klik add. Oke, sudah ada di edit counters. Kemudian di step 6, you should see the available bytes counter added in the right plane. Klik OK. Ini ya seperti yang tadi saya bilang, lalu kita tekan OK. Nah, di sini sudah ada performance counternya ya yang tadi kita tambahkan.
Kemudian set the sample interval field to 4 second. Klik next. Jadi untuk sampel intervalnya kita ubah menjadi 4 second dan next. In the where would you like the data to be saved, atau di bagian tampilan ini kita tekan browse. Nah, the browse for folder window open, select your C drive, which is local disk C in the figure, select Perflox. Kemudian klik OK. Nah, untuk bagian where would you like the data to be saved ini, Windows open with the directory information that you select in the previous step. Ini. Kita tekan next. The create the data collector set screen open. Klik finish. Oke, kita lihat di sini sudah sesuai dan kita klik finish. Nah, angka yang ke-12, expand user define and select memory lock. User define, memory locks. Kemudian right click data collector and collector 1 and select properties. Select properties. The data collector 1 properties Windows open. Ini sudah pop-up-nya sudah muncul. Kemudian change the log format field to comma separate. Ini binary kita ubah jadi comma separate. Kita cek lagi, oke. Sudah. Kemudian yang ke-14, klik the file tab. File tab. Kemudian ini ada pertanyaan, what is the full path name to the example file? Jadi ini adalah nama dari file example yang ada pada device saya. Oke, karena tidak bisa di copy, jadi saya tulis manual saja. Si Perflox laptop ini 35 laptop V35. Oh, maaf, ada yang kurang. 5 UE 5KE kemudian 20 2 40 43 1 2 3 4 5 1 data kolektor 01.esp. Oke, jadi ini adalah full path name dari file example milik kita, yaitu si Perflox laptop dan seterusnya. Kemudian klik OK. Oh, tidak ada ya, settingannya sudah sesuai. Kita klik OK. Nah, kemudian kita kembali lagi ke memory logs-nya. Icon the LAN pane of the performance monitor window. Klik the green arrow icon to start the data collection set. Jadi kita klik icon ini. Nah, oke. Notice a green arrow is placed on top the memory logs.
icon. Kemudian, to force the computer to use some of the available memory, open and close a browser. Oke, kita buka browser. Kemudian kita close. Tab yang ke-18, klik the black square icon to stop the data collection set. Ini ya, black square. Oke. Kemudian, what change do you notice for the memory logs icon? Jadi apa yang dinotis dari icon memory logs-nya? Nah, itu sendiri itu ada apa namanya? Tanda panahnya yang hijau sudah tidak ada pada icon memory log. Oke. Tanda panah hijau sudah dihapus dari icon. Oke. Kita lanjut ke step yang ke-19. Klik Start Computer and klik Drive C Perfox. Oke. Terus C. Kita ke Perfox. Sebentar ya. Locate the folder that start with your PC name as them desktop. In the example, double click the folder. Oke. Kemudian ini ya nama laptop saya. Seperti yang di sini contohnya desktop ini. Kemudian double klik. Nah, di sini ada data collector. If prompt, click continue to permit access to the folder. If the Windows cannot open the file message is not select the radio, select a program from a list installed program. Oke. Nah, jadi kita buka ya. Oke, ini dibuka dengan menggunakan Excel atau kita bisa juga buka dengan Notepad. Nah, jadi ini tampilannya untuk data kolektor 01. Oke, kita close ya, kita close Windows-nya yang kita buka tadi dari data kolektor. Kemudian select the performance. Oh maaf ya, ada yang terlewat di sini. What does the column fastest to the right show? Ya, maaf ya, kita buka kembali. Nah, ini ya. Oke. Jadi dia ada di available di MBytes. Nah, for memori yang tersedia di MBytes. Oke. Kita close lagi. Select the performance monitor window. Oh iya, kita kembali lagi ke performance monitor. Hmm.
Kemudian kita right click di sini. Klik kanan. Kemudian kita delete. Ini confirm Windows open. Yes. Kita open lagi drive C-nya. Yang per vlog. Ya tadi saya lupa select. Kemudian kita hapus dan selesai ya. Di delete folder Windows open, klik yes. Oke. Dan kita tutup semua Windows-nya yang terbuka. Oke. Sekian live demo kami untuk modul yang kedua. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan kata atau kalimat, dan terima kasih.